Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyajikan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pelajaran 2 ini kita akan membahas tentang senangnya belajar surat An-Nasr bersama Bapak Muhammad Jufri Haryanto, SPDI. Anak-anakku sekalian, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu antara lain yang pertama, setelah membaca Al-Quran dengan tartil, peserta didik dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surat An-Nasr. Dan yang keempat, merupakan hal yang terakhir, setelah menyimak bacaan guru dengan seksama, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nasr dengan benar. Nah, di tujuan yang ketiga ini, nanti Bapak akan mengelompokkan kalian menjadi kelompok kecil, yaitu kelompok perbangku untuk mendiskusikan gambar ilustrasi dan menulis pesan pokok yang ada di dalamnya. Membaca kalimat dalam surat An-Nasr, perlu diketahui bahwasanya surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Surat An-Nasr juga terdiri dari 3 ayat. Dan surat ini tergolong surat Al-Madaniyah karena turun di kota Madinah. Sedangkan nama An-Nasr diambil dari kata Nasr pada ayat pertama yang berarti pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara membaca Quran surat An-Nasr dengan benar? Cara membaca Quran An-Nasr dengan benar, yang pertama, kalian harus memperhatikan panjang pendeknya suatu bacaan. Yang kedua, makhrajil hurufnya juga harus diperhatikan ya. Yang ketiga, penerapan ilmu tajwid tentunya menjadi poin penting dalam membaca surat An-Nasr agar menghasilkan bacaan yang benar. Coba perhatikan gambar ini. Pada ayat pertama, di kata idza itu panjang
2 harkat dengan 2 ketukan. Sedangkan di ga panjang 5 harkat berarti 5 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ayat kedua, perhatikan juga ai. Jangan dibaca ai, tapi ai. Yang kedua, khu. Huruf kha ada di pangkal tenggorokan. Yadkhuluna. Bapak perhatikan ya yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba simak ayat yang ketiga lagi. Fasabbih rabbika. Di sana ada huruf bertasydid dan dibaca rangkap serta ditekan, tidak ditahan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca surat An-Nasr dengan benar. Coba sekarang kalian bersiap-siap untuk membaca surat An-Nasr bersama-sama ya. Biasakan dalam membaca Quran surat An-Nasr diawali dengan membaca basmalah atau membaca ta'awudz dan diakhiri dengan membaca tasydid. Ayo kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahu maulanal azim. Ya, sudah pintar semua membaca surat An-Nasr. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak bilang tadi di awal-awal pelajaran, akan dibentuk kelompok diskusi kecil, yaitu per bangku, di mana kelompok pertama terdiri atas nama Nurul Jannah dan Ika Puspita Kusumawati. Dan yang kedua, kelompok Muhammad Nujum beserta Karimatun. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok ketiga Muhammad Khairi dan Rani Yuliati. Kelompok 1 mengamati gambar sebagai berikut. Tolong ya, cermati, amati gambar tersebut secara seksama agar kalian bisa memahami isi ataupun pesan yang terkandung dalam gambar tersebut berkaitan dengan
makna Quran surat An-Nasr. Lanjut ya, untuk kelompok yang kedua, mengamati gambar ini. Sudah ya? Lanjut kelompok yang ketiga, mengamati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, kemudian tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Tuliskan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam gambar-gambar ilustrasi tersebut. Kemudian perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Secara bergantian, ketua kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas satu persatu secara bergantian. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi kalian, Bapak lihat sudah lumayan bagus. Hanya saja Bapak sekarang akan memberi penguatan tentang kebenaran makna surat An-Nasr. Yang pertama, makna Quran surat An-Nasr yaitu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada masa itu Nabi Muhammad berdakwah di sana selama kurang lebih 13 tahun, tapi tidak menghasilkan tidak menghasilkan keinginan yang sesuai atau sesuai dengan keinginannya. Artinya keinginannya Rasulullah pada saat itu tidak maksimal. Karenanya banyak kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah pada masa itu. Namun berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan kaum muslim memperoleh kejayaan di saat itu. Yang kedua, kota Mekah telah terbuka bagi umat Islam dan Ka'bah bersih dari berhala. Peristiwa ini disebut Fathu Mekah. Sebelum kota Mekah ini terbuka bagi umat Islam, anak-anakku sekalian, pada masa itu masih banyak berhala-berhala yang ada di sana. Namun setelah kejadian itu, setelah peristiwa Fathu Mekah, berhala-berhala itu sudah bersih dari kawasan Mekah. Yang ketiga, sejak peristiwa Fathu Mekah, banyak orang yang masuk Islam. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang pada masa itu banyak menentang dakwah Nabi, itu secara bondong-bondong, secara tiba-tiba banyak yang masuk Islam tanpa adanya paksaan dari kaum muslim. Dan yang terakhir, bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW dan umatnya untuk bertasbih dan memohon ampun. Nah, dari peristiwa Fathu Mekah itu, implementasi sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah peduli terhadap sesama.
Apa itu peduli terhadap sesama? Peduli terhadap sesama merupakan suatu sikap yang mampu memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain tersebut, bukan sesuai dengan pandangannya sendiri. Artinya, orang itu yang mempunyai sikap peduli adalah orang yang perhatian terhadap keadaan orang lain. Contoh sikap peduli sesama antara lain menjenguk orang sakit, menjenguk tetangga-tetangga kalian yang sakit, atau menjenguk teman-teman yang sakit. Kalau di ruang lingkup sekolah, jika menjenguk teman yang sakit selang waktu beberapa hari, 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak ada kabar atau ada kabar bahwa teman kalian itu sakit, kalian wajib menjenguknya dengan cara menghubungi wali kelas kalian dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjenguk kalian. Jika yang sakit itu tetangga kalian, maka langsung saja datang ke rumah yang terkena musibah itu. Selanjutnya, contoh sikap peduli sesama adalah tolong menolong. Nah, seperti di gambar ini, menolong teman yang kesakitan akibat terjatuh dari pohon. Nah, coba perhatikan. Sudah ya. Terus yang berikutnya, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, kepada orang miskin. Kita wajib bersedekah karena dengan bersedekah akan memperlancar rezeki kita, akan menambah rezeki kita dan mengurangi apa anak-anak? Mengurangi beban orang lain. Nah, berikutnya Ustadz ada oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Ini petunjuknya dibaca dan kolom itu diisi ya. Di buku tugasnya ada apa-apa, nanti difoto dan dikirim via WA kepada Bapak. Selanjutnya ada pula tugas pilihan ganda. Juga nanti dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Nah, demikianlah materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam masa pandemi. Mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.